Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya M. Ali Imron dalam tutorial CodeIgniter 3. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menginstal CodeIgniter 3 ke dalam server Linux. Kali ini kita akan membahas konfigurasi apa saja yang harus kita lakukan setelah kita melakukan instalasi CodeIgniter 3 ke dalam server lokal kita. Baik, untuk pembahasannya mari kita lihat. Setelah sukses menginstal CodeIgniter 3 yang ditandai dengan munculnya tulisan welcome to CodeIgniter dan sebagainya, dan di sini ada keterangan versi CodeIgniter 3.1.11. Setelah itu, kita menuju ke web server kita. Kita lihat filenya. Di sini Stikom El Rahma, kemudian folder Fleet. Nah, di sini ada beberapa folder dan beberapa file. Di sini kita melihat struktur folder dari frameworknya CodeIgniter. Kita lihat di sini ada folder application, di sini ada folder system, user guide dan lainnya. Kemudian kita cek di folder application itu ada lagi sub foldernya. Di sini ada folder config, ada folder controller, ada folder model dan ada folder views dan folder-folder yang lainnya. Kita cek di folder system. Nah, banyak di sini ada core, database dan lainnya. Di sini ada folder namanya user guide. Sebetulnya ini folder yang tidak kita butuhkan, maka boleh kita hapus saja, nggak apa-apa, kita hapus. Di dalam CodeIgniter 3 ini sebetulnya file composer ini pun tidak terlalu dibutuhkan lisensi dan readme, buang saja nggak apa-apa. Oke, di sini tersisa 2 folder dan 1 file. File index tidak boleh dihapus. Di sini ada folder system. Folder system tidak perlu kita utak-atik, tidak perlu kita edit, dan tidak perlu kita ubah-ubah isinya. Biarkan saja, karena ini adalah bawaannya dari CodeIgniter 3. Dalam pengerjaan project-project kita akan berhubungan dengan folder application ini. Salah satunya adalah folder konfigurasi, controller, model dan views. Ini yang sering kita gunakan. Meskipun nanti ada lagi folder helper, di sini ada library tambahan, artinya kita bisa menginput library dari luar atau yang buatan kita sendiri. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi CodeIgniter 3-nya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita buka text editor kita. Di sini saya menggunakan text editor namanya Sublime Text. Nah, di sini saya sudah kebuka nih. Biasanya kosong. Nah, langkah yang pertama apa? Kita klik tombol file, kemudian open folder, kemudian masuk ke web server kita, var www.html Stikom El Rahma. Di sini ada folder Fleet, kemudian kita open saja. Nah, yang lain kita close. Oke, kalau sudah selesai kita cek. Ternyata benar, di sini ada folder application. Pertama kita masuk ke folder config. Nah, di sini ada yang namanya config.php. Kita buka saja. Oke, kita lihat di sini ada config, base URL, index dan yang lain sebagainya. Oke, dari sekian banyak konfigurasi ini, hanya satu saja yang akan kita konfigurasi untuk pertama kali. Mungkin nanti ke depannya nanti kita akan mengkonfigurasi yang lainnya. Untuk pertama kita cukup konfigurasi di sini aja. Ini base URL. Base URL ini berisikan alamat di mana project kita berada. Contoh misal, di sini project saya adalah di localhost di folder Stikom El Rahma /fleet. Nah, cukup ini saja yang saya copy, kemudian saya pastekan di sini, tempelkan di sini. Sudah selesai begini saja. Oke.
Ini adalah konfigurasi dasarnya. Nah, nanti kalau misalnya berhubungan dengan database, kita masuk ke database di sini. Database-nya ada di mana? Di localhost kan biasanya. Kemudian username-nya apa, nama password-nya apa. Contoh, kita akan melakukan konfigurasi database. Nama username database saya adalah root. Coba kita jalankan. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini library database pada CodeIgniter ini belum kita aktifkan. Gimana cara mengaktifkannya? Kita masuk ke file namanya autoload. Autoload. Di sini ada library. Oke, di sini ada library. Kita tulis di sini. Pakai tanda petik 2 namanya database. Database. Oke. Setelah itu kita coba klik. Nah, error. Kenapa error? Karena akses ke database-nya salah. Oke. Apa yang salah? Di sini saya hanya memasukkan username-nya saja. Password-nya tidak saya masukkan. Oke, sekarang coba saya akan memasukkan password database MySQL saya 1 sampai 6. Coba kita simpan, terus kita refresh. Oke, berhasil jalan. Kenapa nama database-nya belum dimasukkan, tapi dia jalan? Karena dia hanya mengecek koneksinya saja. Oke, di sini saya membuat nama database-nya adalah Fleet. Kita simpan, coba kita refresh, error. Kenapa? Karena di dalam database, di dalam MySQL saya itu belum ada database yang namanya Fleet. Oke, kita buat dulu nama database-nya. Caranya gimana? Kita masuk ke phpMyAdmin, kemudian kita login dengan akses root. Di sini saya akan membuat nama database yang namanya Fleet. Nah, setelah itu saya create. Oke, setelah itu coba kita refresh kembali. Klik. Nah, sukses. Segitu dulu pembahasan konfigurasi dasar pada CodeIgniter 3. Sekian, terima kasih.